Salam hijau. Biologi Jaya. Biologi Jaya. Salam hijau. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari yang pertama saya sendiri, yaitu nama saya Abdul Sadel. Saya Marina Yulia. Saya Maria Yuni. Di sini kami akan menjelaskan mengenai prosedur AMDAL yang terdiri dari yang pertama itu AMDAL yang dipersyaratkan dan yang kedua adalah AMDAL yang tidak diperlukan. Baik, untuk pemateri pertama yaitu Marina Yulia. Untuk Marina Yulia saya persilakan. Halo teman-teman, di sini saya sebagai pemateri pertama. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang AMDAL dipersyaratkan. Apa sih AMDAL dipersyaratkan? AMDAL dipersyaratkan adalah AMDAL wajib dimiliki sebelum suatu usaha atau kegiatan boleh dilaksanakan karena kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Lalu yang kedua ada pemberitahuan rencana studi AMDAL ke Sekretariat Komisi Penilaian AMDAL. Itu adalah tahapan awal di mana pemrakasa memberitahu secara resmi bahwa akan dilakukan penyusunan dokumen AMDAL. Pemberitahuan ini bertujuan agar Komisi Penilaian AMDAL dapat menyiapkan proses penilaian termasuk pembentukan tim teknis dan jadwal penilaian. Selanjutnya ada pengumuman rencana kegiatan dan konsultasi masyarakat. Ini adalah proses awal untuk pemberitahuan rencana usaha atau kegiatan kepada masyarakat dan mengumpulkan tanggapan, saran, serta masukan dari pihak yang berdampak. Tujuannya adalah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penyusunan AMDAL agar dampak lingkungan bisa diidentifikasi dan diminimalkan secara dini. Lalu selanjutnya ada penyusun kerangka acuan atau KANDAL. Ini adalah tahapan dalam proses AMDAL yang berisi rencana ruang lingkup studi AMDAL yang akan dilakukan. Dokumen ini menjelaskan metode, data, isu-isu lingkungan penting yang akan dilandasi serta bagaimana studi akan dilaksanakan. KANDAL menjadi pedoman utama dalam menyusun dokumen AMDAL. Selanjutnya ada penilaian KANDAL. Penilaian KANDAL ini adalah proses pemeriksaan dan evaluasi oleh Komisi Penilaian AMDAL terhadap dokumen kerangka acuan yang disusun oleh pemrakarsa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ruang lingkungan metode studi AMDAL sudah tepat dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan AMDAL, RKL, dan RPL. Ini adalah materi pertama dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fidelis Adel. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Marina. Yang selanjutnya yaitu penyusunan dokumen AMDAL, RKL, dan RPL. Nah, penyusunan dokumen AMDAL, RKL, dan RPL adalah tahapan lanjutan dalam proses AMDAL yang mencakup yang pertama yaitu AMDAL, yaitu analisis dampak lingkungan yang berisi hasil kajian terhadap penting dari suatu rencana kegiatan. Dan yang selanjutnya yaitu RKL. RKL itu adalah rencana pengelolaan lingkungan yang memuat upaya untuk mengelola dampak lingkungan yang muncul. Dan yang selanjutnya yaitu RPL. RPL adalah rancangan pemantauan lingkungan, menjelaskan cara memantau dampak dan efektivitas pengelolaan lingkungan. Nah, ketiga dokumen ini saling terkait dan wajib disusun berdasarkan KA AMDAL yang disetujui. Yang selanjutnya yaitu penilaian AMDAL, RKL, dan RPL. Penilaian AMDAL, RKL, dan RPL adalah proses evaluasi oleh Komisi Penilai AMDAL untuk menilai kelayakan lingkungan dari rencana kegiatan. Penilaian ini memastikan bahwa dampak penting telah dianalisis secara tepat, serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang selanjutnya yaitu tak layak lingkungan atau kegiatan ditolak. Tak layak lingkungan atau kegiatan ditolak artinya rencana usaha atau kegiatan tidak disetujui karena dampak lingkungannya terlalu besar dan tidak dapat dikelola atau diminimalkan secara memadai. Nah, yang selanjutnya yaitu jika layak lingkungan. Artinya rencana usaha atau kegiatan dinyatakan aman bagi lingkungan karena dampak negatifnya dapat dikendalikan melalui pengelolaan dan pemantauan yang efektif. Dari
AMDAL yang layak lingkungan, terdapat surat kelayakan lingkungan oleh Men LH, Gubernur atau Wali Kota. Nah, surat kelayakan lingkungan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Menteri LHK, Gubernur atau Wali Kota sebagai bukti bahwa suatu kegiatan dinyatakan layak secara lingkungan dan boleh dilanjutkan ke tahap perizinan. Nah, yang selanjutnya yaitu proses perizinan, yang dimana adalah tahapan setelah dinyatakan layak lingkungan, di mana pemraksara mengajukan izin usaha atau kegiatan kepada pemerintah. Nah, izin ini diberikan jika semua persyaratan termasuk dokumen lingkungan, AMDAL atau UKL, UPL telah dipenuhi. Baik, ini saja materi yang kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Maria Yuni. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang AMDAL yang tidak diperlukan, yaitu usaha atau kegiatan yang termasuk dalam kategori berdampak penting terhadap lingkungan hidup seperti yang diterapkan dalam Peraturan Materi Lingkungan Hidup dan Kebutuhan, misalnya Permen atau LHK No. 4 Tahun 2021. Usaha atau kegiatan berskala kecil atau kegiatan rumah tangga yang tidak menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Kegiatan termasuk dalam kategori yang hanya wajib menyusun UKL atau UPL atau bahkan hanya SPPL atau surat pernyataan kesanggupan pengolahan dan pemangkutan lingkungan hidup. Contohnya seperti bengkel kecil, toko kelontong, warung sederhana, dan lain-lain. Proyek dalam kawasan yang telah memiliki AMDAL induk, misalnya kawasan industri atau kawasan perumahan yang sudah memiliki dokumen AMDAL untuk keseluruhan kawasan, seperti usaha di dalamnya dan hanya perlu UKL atau UPL. Yang kedua yaitu penyusunan upaya pengolahan lingkungan atau UKL dan upaya pemantauan lingkungan UPL. Nah, jika suatu kegiatan tidak wajib menyusun AMDAL namun masih memiliki potensi dampak lingkungan, maka UKL atau UPL disusun prosesnya meliputi yang pertama yaitu identifikasi kegiatan usaha. Nah, apa itu identifikasi kegiatan usaha? Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam proyek tersebut seperti pembangunan, operasional, dan lain. Identifikasi dampak potensial seperti kebisingan, limbah, perubahan tata guna lahan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu penyusun rencana pengolahan lingkungan atau UKL. Nah, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencegah, mengurangi, atau mengulangi dampak tersebut. Yang keempat yaitu penyusunan rencana pemantauan lingkungan atau UPL. Bagaimana memantau pelaksanaan pengolahan lingkungan serta bagaimana memastikan efektivitasnya. Dokumen UKL atau UPL bersifat lebih sederhana dibanding AMDAL dan dapat disusun lebih cepat. Yang ketiga itu rekomendasi dari informasi yang bertanggung jawab. Nah, rekomendasi dari instansi berwenang dalam konteks dokumen lingkungan adalah instansi lingkungan hidup di daerah DLH atau kabupaten, kota, provinsi yang mengalokasikan dan menyetujui UKL atau UPL. Untuk kegiatan skala besar atau lintas wilayah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHKL HK yang memberikan persetujuan lingkungan. Setelah UKL atau UPL dievaluasi dan disetujui, akan diterbitkan surat rekomendasi kelayakan lingkungan atau persetujuan lingkungan sebagai syarat dalam proses perizinan perusahaan melalui OSS atau online. Baik, sekian dari penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Sekian penjelasan materi mengenai prosedur AMDAL yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Untuk yang telah menonton, terima kasih.